Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita akan membahas tingkatan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Sunnah Rasulullah SAW telah hadir menetapkan dan menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang paling jelas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa inna lam yastati'u fa bilisanihi fa inna lam yastati' fabi qalbihi wa dzalika ad'afu imani." Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Lalu bila dia tidak kuasa, maka dengan lisannya. Lalu bila dia tidak kuasa, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, ya. Jadi apabila kita melihat kemungkaran, haruslah dinasihati. Apabila tidak bisa dinasihati dengan tangan, dengan lisan, ya, kita banyak cara yang lain, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam ininya, ya. Imam Muslim dalam Nabi mau menjelaskannya bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar memiliki 3 tingkatan, ya. Nabi SAW menjelaskan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama mengingkari kemungkaran dengan tangan bila disertai dengan kemampuan. Ini misalnya dengan menumpahkan botol-botol khamar atau menghancurkan alat-alat musik, mencegah orang-orang yang hendak melakukan kejahatan atau kezaliman kepada orang lain sehingga gagal melakukan keinginannya. Ini bila dia mampu seperti pemimpin dan yang sepertinya yang memiliki kemampuan dan seperti mengharuskan masyarakat untuk menunaikan sholat dan memegang hukum Allah yang wajib diikuti. Ini dilakukan oleh siapa yang mampu melakukannya dan hal-hal lain yang Allah diwajibkan. Demikian juga seorang mukmin dengan keluarga dan anak-anaknya, dia wajib memerintahkan mereka melaksanakan perintah Allah dan cegah mereka dari apa yang Allah haramkan dengan tangan manakala lisan tidak bermanfaat, ya. Demikian juga orang yang memiliki kewenangan seperti seorang gubernur atau pejabat atau kepala suku atau seorang yang seperti mereka yang memiliki kewenangan dari pemegang kekuasaan atau dari para jamaah yang menunjukkan manakala kepemimpinan umum tidak ada, maka dia menunaikan kewajiban ini menurut kemampuannya. Tingkatan kedua mengajak dan melarang dengan lisan, ya. Mengajak dengan lisan, ya. Misalnya dengan berkata kepada mereka, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Wahai saudara-saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, tinggalkanlah kemungkaran, dan kerjakanlah kebaikan. Jauhilah apa yang Allah haramkan. Berbaktilah kepada bapa dan ibu kalian. Sambunglah silaturahmi." Dan kata-kata yang seperti ini mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dan berbuat kemungkaran dengan lisan, menasihati mereka dengan mengingatkan mereka, ya.
memperhatikan apa yang mereka lakukan. Bila ada yang salah, maka dia mengingatkan mereka akan kesalahan tersebut. Wajib perlakuan mereka dengan cara yang baik disertai dengan sikap lemah ya. Untuk menasihati orang itu dengan lisan, dengan tangan itu harus dengan baik ya. Wajib memperlakukan mereka dengan cara yang baik disertai dengan sikap lemah lembut ya. Menasihati orang itu dengan sikap yang baik, lemah lembut ya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW ya, Inna allaha yuhibbu ribqa fi amri kulihi. Inna allaha yuhibbu ribqa fi amri kulihi. Sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut dalam segala urusan ya. Seperti sabda Nabi Muhammad, kita kalau ingin menasihati orang itu harus dengan baik, lemah lembut ya. Jangan dengan kata-kata yang kotor atau kasar ya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Inna allaha yuhibbu ribqa fil amri kulihi. Sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut dalam segala urusan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga, Inna rizqala yakuna fi syai'in illa janahu wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada suatu, melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan memperburuknya. Beberapa Yahudi datang kepada Nabi ya. Ini contohnya, beberapa Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk seraya berkata mengucapkan. Ini contohnya ya. Assalamualaikum macam misteri ya. Assalamualaikum ya. Ini contohnya waktu zaman kanjeng Nabi Muhammad ya. Ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Mereka mengucapkan, Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga kamu terkena racun. Assalamualaikum ya. Bukan Assalamualaikum, tapi yang dikatakan tuh Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Itu bukan kata Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum ya Muhammad, yang artinya semoga kamu terkena racun wahai Muhammad. Maksud mereka adalah kematian, bukan assalam atau assalam itu keselamatan ya. Kalau yang kita ucapkan itu Assalamualaikum ya, berarti keselamatan. Ini dia seorang Yahudi itu mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Berarti Assalamu yang itu semoga kamu terkena racun ya Muhammad gitu ya. Bukan assalam, keselamatan. Aisyah mendengarkannya, maka dia menjawab, Waalaikumsalam wa la'natullah. Waalaikumsalam wa la'nat. Aisyah menjawab, Waalaikumsalam wa la'nat. Semoga kalian terkena racun dan laknat ya. Dalam lafaz lainnya, wa lanakumullah wa ghadiba alaikum, dan Allah melaknat dan memurkai kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, Mahlan ya Aisyah, Inna allaha rafiqu yuhibbu ibqana fi amri kulihi. Kutu alam tasma' ma qalu. Qala alam tasma'i ma qultu lahum wa alaikum fa innahu yustajabu lana bihim wa la yustajabu lahum fina. Perlahan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai sikap lemah lembut dan segala urusan. Aisyah berkata, wahai Rasulullah SAW, tidaklah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Beliau menjawab, ya, aku mendengarnya. Apakah kamu tidak mendengarnya? Jawabanku atas mereka, aku menjawab pada mereka, dan semoga menimpah kalian, karena doa kami untuk mereka itu dikabulkan, sedangkan doa mereka untuk kami ini tidak dikabulkan. Ya. Ya. Jadi kita menasihati orang itu harus dengan lemah lembut ya, dengan lemah lembut, jangan dengan kekasarannya. Demikianlah mereka adalah orang-orang Yahudi yang Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut kepada mereka dengan harapan mereka mendapatkan petunjuk
tunduk kepada kebenaran dan menjawab seruan kebenarannya. Demikian pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar yang diberi taufik dari Allah, dia bersungguh-sungguh dalam berlemah lembut mencari ungkapan kata yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang baik. Manakala dia melewati orang yang berbuat salah dalam sebuah majelis atau di jalan atau di tempat lainnya, dia mengingatkan dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik, hingga sekalipun mereka membantahnya dalam perkara yang samar bagi mereka atau menentangnya, maka dia berdialog dengan mereka dengan cara yang lebih baik sebagaimana Allah berfirman, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasanati wajadilahum bilati hiya ahsan. Seserulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. An-Nahl ayat 125. Jadi menasihati itu harus dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, pokoknya lemah lembut, ya. Jangan dengan bahasa kotor atau yang tidak baik, ya. Wala tujadilu ahlal kitab ila bilatihi ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Dan janganlah kita berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Surat Al-Ankabut ayat 46, ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa bilatihi ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi kalau berdebat dengan ahli kitab itu harus dengan cara yang lebih baik, dan jangan saling berdebat dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Surat ini kan surat Al-Ankabut ayat 46. Jadi walaupun Anda bisa kitab fasih apapun, Anda sudah punya ilmu kitab apapun, sudah pokoknya sudah bisa fasih, janganlah berdebat antara masalah kitab apapun, ya, dengan cara kasar. Berdebatnya itu dengan cara baik, ya, untuk masalah kitab, ya. Di sini kan dijelaskan wala tujadilu ahlal alkitab, ya. Ahlal alkitab ila bilatihi ahsanu. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Berdebat boleh tapi dengan cara baik, ya. Berdebat masalah kitab apapun, orang yang ahli kitab apapun. Kalau kita mendebat soal kitab, kita harus dengan cara baik, dengan jangan cara memojokkan, ya. Harus dengan cara yang baik, ya. Kalau masalah berdebat tentang kitab-kitab itu harus dengan cara baik, ya. Karena di langit masih ada langit, ya. Gitu. Siapa ahli kitab itu? Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Sekalipun demikian Allah berfirman, ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa bilatihi ahsanu illa ladina dolamu minhum, ya. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab, ya. Ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Surat Al-Ankabut ayat 46. Maksud siapa yang membuat zalim di antara mereka, melanggar dan berkata-kata buruk, maka dia akan dibalas dengan perlakuannya selain berdialog dengan cara yang lebih baik sebagaimana Allah berfirman, wa jaza'u syai'atun misluha. Dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa, setipa. Asy-Syura ayat 40. Tadi masalah kitab, berdebat dengan kitab, ya. Orang-orang yang ahli kitab itu seperti kita berdebat dengan ahli kitab keyakinan lain, misalnya kitab Nasrani atau kitab yang lain, kitab agama Hindu, ya, kitab agama Katolik, ya. Kita jangan saling berdebat tentang kitabnya. Tapi di sini juga tidak dibolehkan, ya. Janganlah berdebat tentang ahli kitab, ya. Sini juga kan berdebatnya itu harus dengan cara yang baik, ya. Harus dengan cara yang baik. Kita boleh berdebat dengan masalah kitab keyakinan orang lain, tapi dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang keji atau dengan tidak sopan, ya. Karena mereka juga meyakini kitabnya masing-masing, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famani atada alaikum fa'atadu alaihi bimisli ma atada alaikum." Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kalian. Surat Al-Baqarah ayat 194. Akan tetapi, selama statusnya adalah pengajaran dakwah dan menjelaskan kebenaran, maka dilakukan dengan cara yang lebih baik, sebab itu lebih dekat kepada kebaikan, ya. Di sini kan oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia setimpal dengan seranganmu terhadap kalian. Akan tetapi selama statusnya adalah pengajaran, dakwah, dan menjelaskan kebenaran, maka dilakukan dengan cara yang lebih baik. Sebab itu lebih dekat kepada kebaikan. Sufyan At-Tsauri berkata, seharusnya orang yang beramal ma'ruf dan bernahi mungkar agar bersikap lemah lembut dalam apa yang dia perintahkan dan berlemah lembut dalam apa yang dilarang, adil dalam apa yang diperintahkan, adil dalam apa yang dilarang, mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ini adalah makna perkataan Salafi, mementingkan sikap lemah lembut disertai ilmu, kesantunan, dan basyurah, tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kebodohan. Di samping itu, dia patut bersikap lemah lembut, mengamalkan apa yang dia dakwahkan, dan meninggalkan apa yang dia larang sehingga dia dijadikan teladan. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Ma min nabi ba'asyahullah bi ummati qabli ila kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu yakhuduna li sunatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufu yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna faman jahadahum bibadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laisa wara'a zalika minal imani habatu khardali, ya, khardarin." Tidak ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada suatu umat sebelumku kecuali dia memiliki para pengikut setia dan para sahabat dari kalangan umatnya. Mereka mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datanglah sesudah mereka para penerus yang buruk. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangan, maka dia mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisan, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hati, maka dia mukmin. Dan di belakangnya itu tidak ada lagi iman seberat biji sawi pun. Hadis ini seperti hadis Abu Syaid yang telah hadir, yang mengandung tingkatan nahi mungkar, yaitu dengan tangan kamu, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Orang-orang yang buruk yang datang sesudah para nabi, status hukumannya mereka itu sama dengan umat-umat mereka. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari berbuat yang mungkar. Mereka mengajarkan hukum-hukum Allah. Mereka berjihad dalam hal tersebut dengan tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Demikian juga umat Nabi Muhammad SAW wajib atas para ulama mereka, para umara, para pemuka, dan para fuqahah agar memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW dengan mengajak mereka kepada Allah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, mengajari yang bodoh di antara mereka, membimbing yang tersesat di antara mereka, membimbing yang manhaj
ya, manhaj dan takjil syar'i agar masyarakat hidup hak lurus dan menetapi kebenaran, menegakkan hukum-hukuman had atas mereka, mencegah mereka agar tidak melakukan apa yang Allah haramkan. Diriwayatkan secara sahih dari Utsman bin Affan bahwa dia bersabda, innallaha la yaj'u bisultani ma la yaj'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah mencegah kemungkaran melalui penguasa apa yang tidak bisa dicegah oleh kebanyakan orang melalui Al-Quran. Perkataan yang sama diriwayatkan juga pada Umar, ini benar-benar banyak orang bila kamu datang kepada mereka dengan menyodorkannya dan menaati, akan tetapi bila aparat pemerintah datang dengan ancaman pukulan atau penjara atau lainnya, maka dia tunduk dan meninggalkan kemaksiatan. Mengapa? Karena hatinya sakit, imamnya lemah, atau sama sekali tidak ada iman. Yang seperti ini tidak akan terpengaruh oleh ayat-ayat dan hadis-hadis. Akan tetapi manakala dia takut kepada penguasa, maka dia akan jerak dan menghentikan perbuatannya. Jadi aparat petugas yang ditetapkan oleh penguasa memiliki peranan yang besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman, kisah, hudud, dan takjir bagi hamba-hambanya. Karena ini mencegah sebagaimana macam kebatilan dan kezaliman, serta dengan Allah menegakkan kebenaran, maka wajib bagi para ulil amri, penguasa, untuk menegakkan, membantu siapa yang menegakkannya, memperhatikan masyarakat, mengharuskan mereka berpegang kepada kebenaran, membuat mereka berhenti pada batasan-batasan agama agar mereka tidak binasa karena mengikuti arus kebatilan dan menjadi penolong setan dan bala tentara. Tingkatan yang ketiga, bila seorang muslim tidak mampu, ini tingkatan yang ketiga, bila seorang muslim tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan dengan lisan, maka perkara dikembalikan pada hatinya, membenci dan tidak menyukai kemungkaran dengan hatinya, serta tidak bergaul dengan pelakunya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud annahu qala lahu ba'dun nas halaktu in lam amaru bi ma'rufi wa lam anahu anil munkari faqala lahu halakata illam yagrib qalbuka ma'rufi wa yankirina munkar. Bahwa sebagian orang berkata kepadanya, aku binasa bila aku tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, kamu binasa bila hatimu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Ya, itulah tadi. Tentang tingkatan amal ma'ruf itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, tingkatan amal ma'ruf dan nahi munkar yang ada 3 ya. 1, tingkatan pertama mengingkari kemungkaran dengan tangan bila disertai dengan kemampuan. Yang kedua, mengajak dan melarang dengan lisannya. Yang ketiganya, tingkatan ketiganya ya, bila seorang muslim tidak mampu dengan ingkar kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka perkara dikembalikan kepada hatinya ya. Ya itulah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan ya, Muhibin Ulama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri assalamualaikum hadir juga Om ya. Waalaikumsalam berkat misteri ya. Terima kasih yang sudah hadir buat baca misteri dan Muhibin Ulama ya. Sampai di sini saya tutup ya. Nah, pembahasan tentang tingkatan amal ma'ruf dan nahi munkar. Saya akan tutup dari sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dimaafkan karena saya ini cuma ini Pak. Saya ini cuma menasihati diri sendiri ya. Bukan menceramahi orang ya. Ini menasihati diri sendiri ya. Itu saya menasihati diri sendiri ya.
semata-mata hanya untuk menasihati diri sendiri. Dah, mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang kurang baik, mohon dimaafkan ya, karena saya ini masih pakir ilmu ya, masih kurang ilmunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.